Tadi kalau perusahaannya anti maisir, kalau sahamnya ini terlihat sangat maisir kalau di sini. Yang menjalankan perusahaan dengan yang menjalankan saham itu dua entitas yang berbeda. Menurut saya ladang terbaik, tempat paling subur untuk orang mempunyai bisnis bank syariah di Indonesia. Dan apa jadinya kalau tiga bank syariah yang bisa dikatakan tiga yang terbesar yang ada di Indonesia, mereka merger menjadi satu, bakal sekuat apa? Welcome back guys, welcome back ke The Big Casino. Dan di episode kali ini kita akan membahas soal mergernya tiga bank BUMN, tiga bank syariah yang mereka punya. Jadi ada Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Kayak gitu. Menurut saya ini move yang cukup bagus dari Bapak Erick Thohir. Kalau yang saya baca-baca ini udah sempat dirancangkan, cuman memang waktu itu bisnis syariah belum semaju sekarang. Kayak gitu. Jadi belum bagus, jadi better tunggu dulu deh. Tunggu kalau misalnya memang ternyata terbukti bahwa bisnis ini memang bertumbuh, baru kita akan merger tiga bank BUMN ini. Sekarang fokus masing-masing aja dulu. Kayak gitu. Jadi karena sekarang udah cukup kuat dan beberapa orang bilang juga ini sweet spot banget, ini tahun terbaik, keputusan yang terbaik di tengah kondisinya memang udah sama-sama kuat masing-masingnya itu. Mereka merger menjadi satu kekuatan. Kayak gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari datanya, ini saya ada collect datanya. Bank Syariah Mandiri Syariah kalau dilihat berdasarkan aset, mereka punya yang terbesar 114 triliun. Ini dalam triliun. Lalu disusul BNI Syariah 51 triliun dan BRI Syariah 42 triliun. Itu kalau kita ngomongin dari soal aset. Dari ngomongin soal profit, Bank Mandiri Syariah profit per kuartal 1 2020 368 miliar, BNI Syariah 214 miliar dan BRI Syariah 75 miliar. Kayak gitu. Ini kalau digabungin, perusahaan ini merger menjadi satu perusahaan. Kalau nggak salah ada satu lagi yaitu BTN, cuman itu masih unit usaha, belum menjadi bank. Itu 208 triliun nilai asetnya. Ini kalau saya lihat langsung di atas Bank Danamon. Ini langsung top 8 bank dengan aset ke-8 terbesar. Apakah perusahaan ini bagus banget? Menurut saya bagus banget. Kalau ngomongin soal apa yang mereka punya, ini perusahaan bagus banget. Potensinya besar banget. Apalagi Indonesia mayoritas penduduknya beragama Muslim, beragama Islam. Bank Syariah ini kenapa saya bilang bagus? Pertama, mereka ini ada tiga nilai yang langsung memberikan nilai yang baru buat saya, karena saya belum pernah mendengar istilah-istilah ini. Yang pertama itu Bank Syariah itu anti riba. Anti riba itu it means mereka nggak mendapatkan profit, mereka nggak menghasilkan keuntungan lewat interest. Mereka itu bukan interest based income, tapi mereka itu fee based income. Ilustrasi sederhananya, contoh saya baru ditawarin untuk buka tabungan sama teman saya di salah satu bank. Dan waktu dia menawarkan itu ke saya, dia menawarkan dengan mode syariah. Jadi saya juga pertama bingung kenapa syariah. Saya nggak tahu kalau di bank-bank lain ya, ini di bank yang teman saya kerja. Kalau yang konvensional itu mainnya persentase. Jadi kalau misalnya ada pembatalan nih nanti, just in case ternyata butuh segala macam, pembatalannya itu dipotongnya 1%. Oke, tapi kalau yang syariah itu berapapun modalnya, berapapun dananya, kalau misalnya terjadi apa-apa untuk kondisi yang sama, pembatalan kontrak lagi, kita cuman bayar sejumlah fee. Fee-nya udah tetap dari awal. Itu nilai yang pertama, riba. Mereka anti riba. Lalu yang kedua itu mereka anti garar. Garar ini yang saya tahu, yang saya baca-baca adalah kalau misalnya kita bikin polis asuransi ini, itu ada poin-poin yang hampir tidak terlihat. Jadi garar ini adalah peraturan-peraturan yang ada itu dibuat jauh lebih sederhana. Ini peraturan-peraturan yang ada ini
dibuat dengan intensi supaya nggak membingungkan, supaya nggak terjadi mis-selling. Seperti itu. Jadi nggak ada mis-selling, nggak ada yang disembunyikan. Itu salah satu nilai yang mereka pegang, anti garar. Lalu yang ketiga yang menurut saya ini cukup unik, yaitu anti maisir. Maisir ini intinya adalah anti terhadap perdagangan-perdagangan yang mungkin berbau spekulasi. Segala macam. Jadi segala sesuatu yang belum pasti, yang tidak ada kepastian, itu mereka anti di situ. Itu kalau banknya. Saya suka, nilai ini saya suka. Cuman coba kita ngelihat saham BRIS. BRIS ini karena dari 3 perusahaan ini, dari 3 perusahaan Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang listing duluan itu adalah BRI Syariah. Jadi kayaknya orang-orang mulai berspekulasi ke sini. Jadi ini kita coba buka saham BRIS. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kita bilang bisnis syariah itu anti maisir, yang spekulasi berbau spekulasi tuh mereka nggak main lah. Ini apaan? Naik 25% dalam sehari. Ini juga naik 17% atau 20%, saya lupa. Pertama seperti ini, kita belum tahu kemana mereka akan rampung. Maksudnya mereka ketika mereka merger, apakah akan ada voluntary delisting dari BRIS, mereka akan delisting saham-saham yang dari investor yang sudah beredar ke publik itu akan diserap kembali. Itu kita nggak tahu. Bakal bermuara di BRIS atau bakal muncul IPO satu perusahaan baru, kita nggak tahu. Mereka arahnya akan kemana. Ini spekulasi-spekulasi ini kalau kita ngelihat siapa yang transaksi banyak dari tanggal 6 Juli. Oke. Dari tanggal 6 Juli, YPBD CC CDSQ. Apa yang terjadi di saham BRIS dengan apa yang terjadi di dalam perusahaannya BRI Syariah, itu bisa totally different. Mau perusahaannya sebagus apapun, itu nggak harus diikuti dengan saham yang harus bagus juga. Kayak gitu. Toh selama ini BRI Syariah kita tahu kok dia mencetak laba, tapi harga sahamnya turun terus mulai dari IPO di tahun 2018. Kalau misalnya menurut saya, itu poinnya. Yang menjalankan perusahaan dengan yang menjalankan saham itu 2 entitas yang berbeda. Tadi kalau perusahaannya anti maisir, kalau sahamnya ini terlihat sangat maisir kalau di sini. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ini perusahaan yang bagus untuk investasi, yes, menurut saya ini perusahaan yang bagus. Cuman yang saya mau tekankan adalah tetap kasih porsi yang wajar. Saham BRIS ini baru IPO 2018. Dia baru melalui satu krisis 2020 ini. Dan jatuh banget. Tetap pakai porsi yang wajar. Even kita yakin bahwa perusahaan ini bagus ke depannya, even kita yakin bahwa memang harga sahamnya juga akan tetap mengikuti fundamentalnya, ya saya percaya akan hal itu. Cuman gak harus dalam waktu dekat. Kenapa saya percaya minyak masih bisa ditradingkan sama orang? Karena memang masih ada gunanya sampai sekarang. Jadi kalau perusahaannya memang someday masih berjalan, menurut saya selalu ada peluang untuk harga sahamnya naik. Cuman mereka juga mungkin salah. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang udah jalan bertahun-tahun tapi bangkrut-bangkrut juga. Saya cukup aktif kalau misalnya teman-teman saya punya bisnis baru, mereka punya bisnis yang lagi mereka geluti, saya cukup aktif untuk nanya-nanyain. Just in case saya bisa bantu. Ya saya ada beberapa bisnis yang memang bukan saya yang melahirkan, tapi saya ikut terlibat di dalamnya. Jadi ketika kita brainstorming, ketika kita ngomongin soal bisnisnya, itu indah banget. Jadi bisnisnya tuh kayak gini, kemungkinan profitnya segini. Ini jumlah orang Bandung yang pakai produk ini, produk yang sama kompetitor kita, itu sebanyak ini. Jadi menurut gua bisa nih, harusnya profit kita bisa sekitar ini setiap bulannya. Kalau belum lahir, ini sangat mudah untuk kita bayangkan. Tetapi ketika perusahaan ini udah lahir, kita udah jalan, kita udah produksi, nggak segampang itu. Akhirnya muncul yang lain-lain.
Akhirnya muncul situasi-situasi yang lain, akhirnya oh waktu itu kita terlalu optimis nih kita ngambil ini. Oh waktu itu kita lupa nih melibatkan faktor-faktor seperti ini. Dan itu menurut saya terjadi juga di saham. Jadi banyak orang itu spekulasinya terlalu besar, mereka terlalu yakin juga. Padahal perusahaannya juga mungkin belum berjalan sebanyak itu. That's why perusahaan IPO populer banget. Kayak gitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Gak harus sama. Perusahaan pasti mempengaruhi sahamnya. Tapi apakah mereka bergerak harus sama? Menurut saya enggak. Jadi itu aja. Jadi itu yang mau saya sampaikan dalam video kali ini. I hope you like it. Semoga bisa berguna. Kalau misalnya kalian sendiri, menurut kalian BRI Syariah ini bakal jadi perusahaan besar nggak suatu saat nanti? Atau perusahaan bank syariah milik negara ini bakal jadi perusahaan besar nggak suatu saat nanti? Please tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Itu aja. God bless you. See you in next video. Bye.